Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Tarawih Ramadan yang dimuliakan dan dihormati. Pertama-tama mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala izinnya serta rahmat dan kasih sayangnya kita bisa hadir di Ramadan tahun ini. Kemudian begitu banyaknya karunia nikmat Allah yang telah kita terima, dan bahkan nikmat itu tidak bisa kita hitung dengan apapun. Oleh sebab itu mari sama-sama kita tingkatkan selalu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, selawat dan salam begitu pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sesuai dengan tema dan judul yang diberi kepada kita oleh pengurus Musalla Asyakirin, pada malam ini kita coba menyampaikan tausiah dengan judul Ghazwul Fikri. Kalau secara bahasa, Ghazwul itu adalah peperangan, Fikri adalah pikiran. Jadi peperangan pikiran. Kalau kita jali dan perhatikan, bukan saja di dunia, pemikiran kita yang selalu diperangi. Bahkan sejarah awal Ghazwul Fikri itu berasal daripada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam syurga, dengan larangan Allah kepada beliau, yaitu jangan mendekati sebuah pohon, yang mana pohon itu larangan betul oleh Allah terhadap Adam dan Hawa. Bersenang-senanglah kamu, tapi jangan engkau sekali-sekali dekati pohon yang sudah menjadi larangan tersebut. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, namun karena ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis, wa iz qala lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika Allah berfirman kepada malaikat dan juga iblis di dalamnya, sujud kalian kepada Adam. Yang cuma hanya mampu sujud adalah malaikat, sedangkan iblis sama sekali membangkang. Pembangkangan iblis inilah dengan apa yang dilarang oleh Allah kepada Adam supaya jangan mendekati pohon. Ternyata ibu dan bapak jemaah, yang namanya iblis akan selalu mengecohkan pikiran dan hati daripada anak keturunan Adam alaihissalam. Maka berangkatlah iblis mencoba mendekati Adam sambil berkata, silakan nanti buka surah Al-A'raf ayat 20. Dibisikkanlah oleh malaikat iblis ini kepada Adam alaihissalam. Apa bisikan itu? Bisikan jahat.
yang mana bisikan jahat itu kepada mereka agar menampakkan aurat mereka sendiri, menampakkan aurat Adam dan Hawa. Ini di dalam surah Al-A'raf ayat 20. Kemudian yang selama tersebut Adam dan Hawa selalu tertutup dengan pakaian yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Semua badan mereka tertutup, yang namanya aurat. Tapi yang namanya iblis selalu bisik-bisikan terus. Apa yang dibisikkan diantaranya, yaitu Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ini yang dibisikkan oleh syaitan laknatullah, iblis ketika itu. Inilah sejarah pertama yang disebut dengan ghazwul fikri. Apa tujuannya? Untuk mencondongkan pikiran dan hati anak cucu Adam yang beragama Islam senantiasa kepada hal-hal yang sangat buruk dan negatif, baik secara pikiran maupun hati. Ini pernah kita mendengar di negara Republik Indonesia, yang mana selama ini bangsa Indonesia mayoritas Islam. Nah, generasi-generasi Islam yang turun-temurun, apabila mereka nanti bisa mereka coba memerangi secara pikiran maupun hati generasi dan maupun kita orang tua, maka akan lebih cenderung pikiran kita ke arah hal-hal yang melupakan dari apa sebagai kewajiban kita umat Islam. Inilah tujuannya yang namanya peperangan pikiran. Jadi Bapak Ibu sekarang, apa yang diperanginya generasi kita? Pemikiran, agar lupa dengan kewajiban-kewajiban mereka, supaya mereka jauh daripada hal-hal yang bersangkut paut dengan agama. Bahkan kecenderungan pikiran mereka adalah tulul amal, berangan-angan, bukan bercita-cita. Seandainya dan jikalau. Dengan cara apa mereka bisa melakukan begini? Satu, dengan narkoba, dengan minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Ketika mereka telah mengkonsumsi yang sedemikian, pemikiran mereka itu alangkah indahnya, hati mereka alangkah bahagianya, seolah-olah mereka berada dalam surga. Ternyata di balik itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah merusak regenerasi. Terbukti pada masa sekarang kita lihat betapa banyak regenerasi-generasi kita yang mereka sama sekali tidak ingat dengan kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Padahal tuntunan Islam mulai balik berakal, sudah ada tuntutan kewajiban terhadap dirinya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi Bapak, inilah yang disebut oleh mereka bahwa generasi-generasi Islam itu mereka bunuh bukan dengan senjata dan senapan serta pistol, tapi bagaimana cara membunuh pikiran mereka dan hati mereka jauh dari agama Islam tersebut. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, bila kita tidak hati-hati, bila kita tidak waspada dengan cara sistem yang mereka lakukan, termasuk diantaranya iblis dan setan, yang mana setan itu akan selalu mendekati dan membisikkan daripada kita umat Islam, bukan saja generasi muda,
tapi juga termasuk yang kita tua-tua, yaitu semacam bentuk bagaimana supaya mereka tidak suka menerima nasihat-nasihat yang diberikan secara baik untuk menuntun mereka kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanelo dinasihati Pak, mereka tidak menerima lagi. Inilah yang dibisik-bisikkan oleh setan, sehingga mereka lebih senang dengan apa yang mereka tonton di dalam handphone mereka sendiri. Mereka akan lebih senang melihat hal-hal yang tidak pantas mereka lihat. Mereka lebih suka membaca yang bukan, mereka tidak bisa membaca dalam arti yang bukan semestinya dia baca. Inilah salah satu yang disebut dengan ghaful fikri, merusak pemikiran-pemikiran kita yang selalu ditentang setiap saat dan waktu. Apa aja doanya? Senjata gitu. Sementara mereka punya senjata yang begitu ampuh untuk menghancurkan pemikiran kita umat Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariah dan ajaran agama, dan bahkan jauh daripada masjid dan mushola. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, salah satu untuk kita bisa memberikan semacam perlawanan terhadap diri kita, pemikiran dan hati, bagaimana kita bisa kembali kepada agama itu sendiri. Salah satu diantaranya, mari sama-sama diperdalam wahai generasi muda, termasuk kita juga orang tua, jangan lengah kita dengan syariat dan ajaran agama. Kok contohnya salah satu, ya Bapak Abu, baru malam Ramadan sabale baru Pak. Biasanya beberapa tahun yang silam kalau sabale baru Pak masih sampai ke belakang. Panduan musalah. Kini gimana? Mereka lebih cenderung berada pada pinggir-pinggir daripada musala dan masjid itu, ketimbang mereka masuk dalam masjid, ketimbang mereka masuk dalam musala. Apa yang dirusaknya? Pemikiran. Masuk ke musala di Danalo kajian boleh sesudah tarawih, banyak waktu daripada itu lain yang dipenuhi ketimbang mendengar kajian. Kok salah satu diantaranya muncullah rasa sombong mereka itu. Padahal semuanya itu bila tidak dipelajari, kita tidak akan bisa tertuntun pemikiran kita dan hati kita Bapak. Yang kedua, mari kita tumbuhkan istiqomah. Apa istiqomah Pak? Teguh pendirian. Jangan mudah terombang-ambing, jangan gampang terpengaruh, apalagi dengan elektronik yang begitu canggih modern hari ini, yang senantiasa merusak generasi-generasi kita, pikiran dan hati. Sehingga nyalah sibuk ikut saja. Tiba waktu sembahyang tak diurut ikut tadi. Jadi ini ada bisa. Dengan minum-minuman keras, dengan narkoba dan segala macam, sehingga mereka sempat mengkonsumsi yang demikian. Pikiran mereka selalu terhayal ke sana dan kemari, seolah-olah mereka berada dalam kesenangan dalam surga. Subhanallah. Tak canggih apa? Tak takwi awak kau. Sekian tahun yang akan datang, Allahu a'lam, kalau kita datang. Berikut Bapak Ibu jemaah, dengan adanya peperangan demikian kepada pemikiran kita semua umat Islam regenerasi terutama, akan lebih mudah meremehkan orang lain. Alah, tak salah, gampang. Ini akan muncul dalam diri kita Pak. Padahal
Allah dalam Al-Quran mengatakan jangan kamu menganggap hina orang lain, jangan kamu meremehkan orang lain. Belum tentu yang kamu remehkan itu lebih remeh daripada dirimu sendiri. Artinya apa? Dilarang. Tapi karena pemikiran mereka dianggap adalah mereka orang yang paling segalanya, muncul kesombongan dan orang lain akan diremehkan. Ini yang dirusaknya Pak. Tidak tentu busana, tak jali siang, tak jali berapa. Kalaulah ikut dan tumbuh datang pada pemikiran yang lebih cenderung kepada arah yang tidak baik, maka orang tersebut akan berlaku sedemikian rupa. Dan berikut muncul sifat yang berikutnya, yakni ujub dan bangga diri. Berbangga diri tidak boleh dalam agama, apalagi ujub. Kenapa? Karena kita semua adalah sama. Yang membedakan kita di dalam agama kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bukan apa yang kita punyai dan miliki yang membedakan kita, bukan. Tapi membedakan itu adalah ketakwaan. Tapi karena dia sudah merasakan bahwa dirinya lah segalanya, muncullah ujub dan bangga diri. Di masyarakatlah rusak, masyarakat pun rusak. Beginilah peperangan daripada Qadrul Fikri itu sendiri. Yang berikut ibu bapak jemaah yang berbahagia, apa yang kita dengar beberapa tahun yang sudah, di antaranya bunuh generasi-generasi Islam ini. Termasuk kita orang tua yang kadangkala pemahaman agama sangat jangka, mereka ikut dibunuh. Artinya bukan ditembak dengan senjata, bukan ditembak dengan pistol, tapi ditembak secara misterius, secara pikiran dan hati. Sehingga pikiran awak lah hati awak lah kacau. Dicarilah ba'anan kasanang ba'anan kailo. Akhirnya dia sibuk mencari ini dan itu. Tanya tu, ikon lebih elok jalan yang ditempuh. Kok tiba di generasi sibuk dengan menghirup lem, sibuk dengan minum dan makan yang tidak wajib dan bahkan haram hukumnya. Mereka konsumsi terhadap dirinya secara agama dan untuk merusak pemikiran dan hati. Kecenderungan pikiran dan hatinya akan lebih cenderung untuk memusuhi Islam. Inilah contohnya Bapak Ibu, kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh sebab itu kita berharap dengan Ramadan tahun ini, anak-anak generasi kita mari kita didik, mari kita didik, dan himbauan kita bersama untuk generasi, kerjakanlah kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan jangan mudah terombang-ambing, terpengaruh dengan cara-cara yang dilancarkan oleh orang yang selalu merusak pikiran dan hati. Jadikanlah diri kita sebagai umat Islam dan umatnya Rasul istiqomah di dalam memeluk Islam. Dan yang ketiga, di samping istiqomah, wa'tasimu bihablillah, mari benar-benar berpegang teguh kita kepada tali agama Allah. Apa itu? Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kedua yang ingin mereka itu. Bagaimana Al-Quran kitab suci umat Islam itu mereka bisa bakar, bukan dalam pengertian bakar secara lahir, tapi anak generasi awak kita orang tua tak kadang malih saja membaca Quran. Malih dia membaca Quran. Daripada membaca Quran lebih rancang baca Quran. Daripada membaca Quran lebih baik baca itu. Dan diceritakan tu orang tak awak dah.
Jadi gini kan, berapa banyak generasi-generasi yang tidak pandai baca Quran. Berapa banyak kita yang tidak paham dengan ayat-ayat Al-Quran. Asegoba malapi saja kalau Al-Quran itu dibaca. Padahal Al-Quran itu nasihat. Al-Quran itu adalah didikan. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kamu pembelajaran. Dan bila kita baca Al-Quran dan pelajari dengan benar, maka kita akan dapat pembelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Ikoko banana male pikiran, ikoko banana male hati. Ya Bu, jadilah anak awak. Ketika mencari api dan lain segalanya di dalamnya seperti game dari pagi sampai tengah hari tak usah terus. Tapi kalau membaca Quran baru setengah lama dan sampai dah mulai muat, dah mulai balik. Beberapa tahun kita di Siko dahulu, kita coba untuk mengcover bahas supaya bisa generasi-generasi ini selalu membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang disebut dengan tadarus. Akhirnya cari Pak di mana pun masjid dan musala lain tak pada dari lain pun apa? Baru saja selesai ceramah Ustaz. Apalagi kalau Ustaz itu ceramah sesudah sholat Isya. Habis tarawih, alun tantu salam kanan ke kiri, tangannya pulang. Itu kecenderungan pikiran awak yang sudah salah. Padahal di bulan Ramadan itu pengkajian bagi awak untuk mencari amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan awak. Sehingga kita besok akhir Ramadan dikembalikan oleh Allah kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Walaupun 80 atau 70 tapi berhasil. Makanya pentingnya wajib, kewajiban yang ada. Sholat, puasa. Kalau zakat tidak semua kita akan bisa muncul kewajiban. Ada kewajiban itu gugur bagi kita. Contoh, apabila harta kita belum cukup nisabnya, kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah haji. Tidak semua kita bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah. Sekalipun ayat itu mewajibkan kepada semua manusia, tapi bisa kita gugur kewajiban itu apabila kita tidak mampu dan sanggup untuk berangkat ke sana. Nah, jadi pasal-pasal ke sini dulu. Bukan berjalan kaki bagi jalan. Dan sampai setelah mati dulu. Sedangkan dulu lalu kan partaban pesawat lain 6 bulan pulang balik dari Makkah. Ala lupa orang awak pergi ke Makkah, awak baru ketiba dulu. Supaya orang kenal awak balik dari Makkah pakailah kopiah putih. Apa Pak Haji dah balik dari tanah suci. Kalau kini hampir 45 hari selesai diboleh kampung alam. Kan canggih itu, hebat Pak. Kita bersyukur dengan kemajuan yang sedemikian. Tapi tidak semua kita yang bisa melaksanakan kewajiban itu. Kalau puasa, yang tak boleh puasa itu adalah satu, orang yang tidak suci, wanita yang lagi menstruasi, kaum wanita alias ibu yang melahirkan ketika Ramadan. Bisa gugur ketika itu, tapi ada pengganti wajibnya puasa itu kembali kepada dirinya. Yang bagi menstruasi selama Ramadan 1 minggu 15 hari paling lama, kembali lagi nanti di luar bulan Ramadan, kewajiban itu dituntut terhadap dirinya untuk menyempurnakan sebanyak hari yang dia tinggal. Kalau tidak, dia dosa. Sang ibu yang melahirkan begitu pula, karena dia selama 45 hari tidak akan suci.
Setelah 45 hari dia suci kembali, tapi karena ia menetek atau menyusukan bayinya, khawatir kalau bayinya nanti akan teraniaya dengan air susu yang tidak keluar, maka dia tidak berpuasa. Boleh lakukan demikian, tapi wajib kembali dia mengganti daripada puasa yang dia tinggalkan itu dengan cara fidyah. Nah, begitu Pak, tak boleh tinggal begitu aja. Tapi ternyata kita jadi gini, kayak sholat, padahal umur 17, 18, 20, enak betul dia meninggalkan sholat. Senang dia tinggalkan sholat, tidak perlu bagi dia nak sholat. Padahal bila kita kaji Pak, di balik kewajiban itu ada manfaat lagi kadang kan dia Pak. Ibu tidak paham gitu. Ibu hanya coba untuk menghalangi. Dibisikkan oleh setan, ajalilah dua orang nak sembahyang pada sakit. Orang nak sembahyang ada pedihnya juga. Siapa yang akan jaga? Setan. Nyoparang itu dulu Maria. Tak usahlah sembahyang lagi. Dah gaya itu sembahyang. Kau ia le sempat gaya besok benda. Habis sembahyang le, alam hati di sembayangan le. Apa manfaat dari kewajiban ibadah itu terhadap diri awak? Tiba di sholat Pak, dunia akhirat selama ini. Itu jadi Allah. Contoh, berapa banyak orang sengsara binasa, celaka di dunia. Ulah karajo itu dibaringi oleh nafsu. Samantara sholat mengantisipasi yang demikian, meminta supaya wanda ini dengan karajo yang bukan-bukan. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diselamatkan nyawa daripada perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, perkataan. Banyak kita jarak jauh bang musuh bercakap dia ulang-ulang. Sholat mengantisipasi dari perkataan yang kita ucapkan. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Hendaklah kalian mengecek dengan mengecek elok. Yuslih lakum a'malakum, akan bisa mempeloi karajo kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kamu. Atau mulut kamu akan bisa menghapuskan dosa awak apabila awak mengecek itu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ada beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bagaimana Bu? Anok saja. Itu bahasa Indonesia bilang anok saja. Tak usah ngomong. Daripada orang tersinggung awak kan. Para banyaknya hati manusia terluka oleh mulut. Para banyak mulut awak kadang-kala merusak pikiran orang. Sehingga setiap wasobo awaknya mereka luka. Dia gara apa? Bu, dia gara muncul. Awak bisa jauh dan jarak dari kawan atau orang lain. Dia gara dia pun muncul. Makanya sholat mengantisipasi yang demikian. Hebatlah dunia akhirat diselamatkannya kita. Salah satu besok di akhirat itu utama sekali yang diperlukan jadi adalah sholat kita. Bila sholat kita elok, baik, alhamdulillah, semua amal ibadah yang lain akan ikut baik.
Tapi bila sholat yang rusak, sholat yang tak bagus, maka amal-amal lain akan ikut tidak baik dan rusak. Yang kedua, kewajiban sholat itu akan menguntungkan kepada diri kita lebih besar. Allah sayang dan cinta. Allah sayang dan cinta, Pak. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dan sayang kepada orang yang selalu bertaubat kembali kepada kebenaran. Dan Allah sangat suka sayang kepada orang yang selalu bersih lahir batin, jasmani dan hati, dari sifat-sifat yang merusak akan kebajikan awak dari amal yang kita lakukan. Istighal bi uyubil khalqin nas, yang selalu sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain saja. Kesalahan orang tak baca dia, orang kesalahan awak pernah nampak. Aku rusak amal awak. Tak dapat kebaikan pahala awak dari amal tersebut. Dan kedua, waqaswatul qalbi, kasih hati. Tak pernah saja sanang mencari orang. Padahal tak mana-mana, tapi hati orang sanang ini tak bahagia. Hati dah rusak. Hati-hati waktu Pak. Apalagi solat berjamaah kok dapat setiap malam di malam tarawih kok ya sidang kesina saja tapi awak kecuali imam. Kalau imam tak boleh lain tapi jamaah kok dapat malam ini disuruh isinan ada kok besok malam dan di tanah sehingga sab demi Sabtu terjalani jawab sadenya solat salam Ramadan. Wah, ikutnya apa cari kawan dengan sesudah hidup. Kawan sakit hati itu tak boleh laki-laki. Hanyalah di muka taruh. Awak kamu datang kamu muka tu nampak di sini tu hati awak menjadi ini. Alun tantu assalamualaikum warahmatullah. Kanan aman. Dia ada kawan yang elok. Lai sayang awak, awak sayang kenyok. Masuk ke kemari, salam ke kiri. Kiri nyenjaknya awak baca setiap waktu punya. Memperkunciannya alun tantu tiba-tiba nama mereka masukkan ke paru. Tandanya apa Pak? Artinya tidak lo. Makanya sholat menuntun kita bersilaturahmi. Sholat menjadikan kita bersatu. Sholat membawa kita berkasih sayang. Makanya Allah sayang dengan orang yang sholat. Ibu bapak jemaah. Oleh sebab itu hati-hati. Kecenderungan pikiran itu akan dibawa oleh syaitan laknatullah iblis ke dalam pikiran kita, dan gangguan-gangguan yang akan muncul di tengah kehidupan kita yang akan merusak pemikiran kita terhadap agama yang kita anut sendiri. Ibu bapak kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat dan berfaedah dari apa yang kita sampaikan yang namanya Rasul Fikri, terperangan pikiran. Kuncinya tadi apa Pak? Satu, kembalilah kepada ajaran agama itu. Yang kedua, istiqomah. Dan yang ketiga, berpegang teguh selalu kepada tadi agama Allah. Kemudian yang terakhir, perbanyaklah selalu istighfar dan berzikir. Semoga dengan demikian pemikiran dan hati kita tidak akan terarah kepada yang tidak baik dan akan selalu menjurus kepada yang positif. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita yang menyampaikan tausiah dari kita bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama kita amalkan dan kita hidupkannya. Marilah kita tutup acara pengajian kita dengan terus mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.